Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Kali ini kita akan membahas masalah garam ya teman-teman ya. Jadi saya pernah membuat suatu tutorial tentang cara pengobatan ikan stres ataupun dengan pengobatan ikan lain ya. Saya selalu menggunakan yang namanya garam ikan. Jadi di situ banyak sekali timbul pertanyaan, boleh gak bang pakai garam dapur? Dan nanti akan saya jawab apakah boleh atau tidak gitu kan. Nanti juga saya akan menjelaskan perbedaan antara garam ikan dan garam dapur. Sebenarnya jujur ya, saya pun baru mengetahui tentang manfaat garam ikan ini di 2,5 tahun ini. Sebelumnya saya cuek-cuek aja meskipun garam ikan itu sudah lama ada gitu kan. Jadi baru sekarang saya mengetahui manfaat dari garam ikan tersebut. Oke, sebelumnya kita akan membahas sebenarnya garam ikan. Sebenarnya garam itu apa sih? Garam itu adalah mineral kristal yang terbuat dari dua unsur, natrium Na dan klorin Cl. Oleh karena itulah biasa disebut dengan NaCl. Jadi ada gabungan antara natrium dan klorin. Oke, sebelum kita masuk ke perbedaan antara garam ikan dan garam dapur, kita akan membahas dulu fungsinya untuk ikan sebagai apa sih. Jadi garam itu berfungsi untuk osmosis. Osmosis itu apa? Osmosis adalah proses masuknya air melalui insang. Jadi air itu akan masuk ke tubuh ikan melalui insang, itu namanya osmosis. Insang ikan air tawar itu secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke tubuhnya. Proses ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam di tubuhnya agar tidak keluar. Jadi dapat kita umpamakan jika ikan di dalam air tawar itu merupakan sebungkus garam gitu ya. Sebungkus garam di dalam air tawar. Jadi ikan itu mempunyai kulit yang kedap supaya garam di dalam tubuhnya itu tidak keluar ke air di lingkungannya. Nah, fungsinya apa sih garam itu? Jadi untuk membantu osmogerasi. Nah, sedangkan osmogerasi adalah sistem pengaturan keseimbangan osmotik cairan tubuh air atau darah. Jadi membantu sirkulasi dari keseimbangan osmotik ikan ya. Jadi agar ikan itu lebih mudah dalam proses osmoregulasi. Jadi agar ikan itu mudah dalam osmoregulasi, maka kita dapat membantunya dengan memberikan garam ikan pada air tawar yang kita untuk memelihara ikan. Jadi ikan apa saja ya, ikan cupang, ikan hias lain gitu, itu memerlukan garam. Sekarang perbedaannya apa teman-teman antara garam ikan dan garam dapur? Kalau garam ikan itu adalah yang biasa di pasaran gitu ya. Garam ikan yang di pasaran itu adalah garam yang belum diolah oleh pabrik. Jadi garam ini diambil langsung dari petani. Jadi garam itu langsung diambil dari petani tanpa melalui pengolahan dari pabrik. Nah, bedanya di mana? Bedanya, jika garam itu sudah dibawa ke pabrik, maka garam itu akan diolah dengan ditambahkan yodium. Ditambahkan yodium ya. Yodium itu sangat bermanfaat gitu ya untuk manusia, malah kita disarankan untuk memberi garam yang mengandung yodium. Selain untuk mencegah penyakit gondok, juga dapat mempercerdas janin pada bayi. Salah satunya itu. Yang sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah yodium itu berbahaya untuk ikan? Saya sudah mencoba mencari-cari dari berbagai sumber, dan sampai saat ini saya belum menemukan adanya keterangan gitu ya, keterangan yang pasti kalau yodium itu berbahaya untuk ikan. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi apakah itu berbahaya? Kebanyakan dari artikel yang saya baca hanya ditakutannya berbahaya terhadap ikan.
ditakutkan, bukan berbahaya. Jadi ditakutkan karena saya juga belum dapat info lagi nih masalah iodium ini apakah berbahaya untuk ikan gitu. Jika teman-teman ada info gitu apakah iodium ini berbahaya untuk ikan, silahkan tulis komentar ya teman-teman ya. Jika ada yang mengetahui apakah benar-benar gitu pasti iodium ini berbahaya untuk ikan, teman-teman bisa tulis komentar. Terus yang jadi pertanyaannya, boleh nggak pakai garam dapur? Boleh-boleh saja, karena saya juga dulu sebelum saya memakai garam ikan saya menggunakan garam dapur dan ikan sehat-sehat sih nggak masalah gitu kan. Cuman karena ada yang khusus untuk garam ikan ya saya memakai garam ikan. Karena oke teman-teman, segitu aja penjelasannya. Jadi apa sih fungsi garam sebenarnya untuk ikan? Yaitu adalah untuk membantu osmoregenerasi pada ikan. Sedangkan perbedaannya ya cuma ada di iodium. Apakah itu berbahaya? Saya belum menemukan kalau iodium itu berbahaya untuk ikan. Apakah lebih bagus? Ya saya juga nggak tahu kalau lebih bagus mana gitu kan. Tapi saya tidak menyarankan memakai garam dapur karena sudah ada khusus garam ikan. Tapi jika teman-teman sulit menemukan garam ikan, teman-teman dapat menggunakan garam dapur. Jadi nggak usah dibikin susah, kita cari yang gampang-gampang aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah berkunjung di channel saya. Salam sukses selalu, hobi kita 86.